Pemirsa, setelah Hero Supermarket yang menutup 26 gerainya, perusahaan retail asal Thailand juga akan menutup satu gerainya Central Department Store di pusat perbelanjaan Neo Soho, Jakarta Barat. Penutupan gerai ini sebagai bagian dari strategi bisnis untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Perusahaan retail asal Thailand, Central Department Store, mengobrol diskon sampai 90% untuk menghabiskan stok barangnya di pusat perbelanjaan Neo Soho, Jakarta Barat karena gerai ini akan ditutup. Penjualan stok barang dengan harga miring ini akan berlangsung hingga 17 Februari mendatang. Humas Central Department Store Dimas Wisnuwardana menyebut, penutupan gerai ini merupakan strategi bisnis perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Shifting tren konsumen belanja yang ada sekarang di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta karena Central baru ada di Jakarta. Customer market kita itu memang lebih young, jadi dia lebih suka yang handy, yang lebih tech savvy. Jadi kita mau coba fokus di salah satu offline store aja, di flagship store kita di Grand Indonesia, dan juga mengembangkan omnichannel yang kita punya, yaitu Central On Demand, layanan servis belanja lewat WhatsApp di nomor telepon 0811 9898 6868 dan juga di Line official account kami di @centralstore.id. Sebelumnya, manajemen PT Hero Supermarket juga telah mengumumkan penutupan 26 gerainya di tanah air. Saat ini saya berada di salah satu gerai Hero Supermarket di kawasan Jakarta Barat. Meski sepi pengunjung, kegiatan operasional di Hero Supermarket masih berlangsung seperti biasa. Dapat Anda saksikan juga bahwa stok barang yang ada di etalase juga masih tersedia secara penuh. Hero juga memutuskan hubungan kerja dengan 532 karyawannya. Penutupan ini sebagai langkah efisiensi perusahaan yang sudah merugi hingga 163 miliar rupiah pada September 2018. Manajemen Hero Group pun melihat kerugian ini akibat terjadinya pergeseran ke belanja online. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Widiarto, Metro TV. Ya, shifting strategi bisnis sudah dilakukan sejumlah manajemen perusahaan retail selain juga efisiensi. Seperti apa tentunya pergeseran strategi bisnis retail ini dalam menghadapi semakin kompleksnya tantangan bisnis di masa mendatang? Telah hadir bersama saya Bapak Tutum Rahantau, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia atau APRindo. Selamat pagi Pak Tutum. Selamat pagi Mas Marvin. Oke Pak, ini kita harus membahas dari awal dulu sepertinya. Karena memang masyarakat masih mengeneralisir ataupun menggabungkan begitu karena sejak 2017 sampai dengan sekarang ada banyak sekali toko retail kita melihatnya ada yang memang tutup total, ada juga yang amputasi atau menutup sebagian gerainya. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Ya, saya kira tutup toko itu bagi si retail itu sesuatu yang sangat berat pilihannya. Gitu, tetapi penyebabnya itu apa? Pasti ada penyebab yang melatar belakangin si perusahaan mengambil keputusan yang berat tersebut. Pasti yang utama adalah bahwa outlet tersebut belum bisa mengcover seluruh cost yang ada di outlet tersebut. Itu minimum itu dulu. Gitu. Karena pemain retail biasanya banyak outlet-outletnya gitu. Nah, muasal dari income yang tidak bisa menutupi seluruh biaya di outlet tersebut, akhirnya biasa dilakukanlah berbagai terapi agar bagaimana toko tersebut atau outlet tersebut bisa survive. Setelah dilakukan berbagai kiat-kiat marketing atau apapun, lobby dengan si pemilik gedung sebagai landlord, apakah bisa diringankan biaya sewa dan segala macam lah biasanya. Agar seimbang antara income dengan cost mereka gitu. Jika itu tidak bisa memungkinkan lagi, pilihan terakhir adalah tutup toko. Karena kenapa? Jika mereka bertahan lagi, itu yang saya katakan, mereka dari kena di ujung jari seperti orang kencing manis akan merembet ke dalam seluruh tubuh mereka. Bleedingnya sudah terlalu parah. Atau tidak cut gitu. Saya kira pilihannya itulah yang tersulit dilakukan oleh retail. Jika tidak memungkinkan lagi secara keseluruhan, yang kita lihat di akhir tahun 2017 yang memutuskan beberapa perusahaan harus tutup secara keseluruhan. Oke Pak Tutum, lalu kita bicara spesifik mengenai perusahaan retail yang mengamputasi ataupun menutup sebagian gerainya di sana sentral. Apakah ini bentuk strategi atau memang murni Anda melihatnya di sini? Ini betul-betul pure hitungan bisnis. Hitungan bisnis itu dikalkulasikan dengan apa? Prospek bisnis ke depan ini bisa bertahan berapa lama lagi outletnya jika ditahan untuk merugi dalam sekian lama. Jika diperhitungkan dengan situasi, pasti ini ada pengaruhnya ekonomi makro, ekonomi global, dan persaingan itu sendiri. Setelah dihitung sekian dengan berbagai unsur, saya kira pilihan tidak ada lagi bahwa mereka akan tutup
mungkin akan dicari lokasi yang baru. Biasanya kalau ingin bertahan perusahaan yang bersangkutan. Betul. Tetapi kalau kita lihat case-nya Hero ini, mereka juga pasti membuka lokasi-lokasi yang menjanjikan. Oke. Jadi ini hanya merelokasi untuk beberapa outlet yang dianggap tidak bisa menjanjikan lagi, ditutup dan akan dicoba cari lokasi yang baik. Oke, Pak Tutup. Tapi kalau kita bicara mengenai survei begitu, katakan kalau memang gaya hidup terutama masyarakat Indonesia itu memang sekarang sudah bergeser dari yang toko offline menjadi toko online atau e-commerce. Apakah itu bisa dikatakan sebagai salah satu penyebabnya? Kenapa si retail itu bisa dikatakan sedikit bleeding? Betul sekali. Jadi saya kira faktornya tidak tunggal ya. Penyebabnya mulai dari perkembangan ekonomi makro global yang dalam kurun waktu beberapa tahun ini sangat jelek, merembet ke internal kita sendiri, pertumbuhan ekonomi makro kita juga stuck di 5% terus berbagai faktor, biaya-biaya yang terus membengkak, terus persaingan sesama pemain sendiri. Betul. Di luar yang online lagi, terus persaingan online itu yang begitu ketat. Nah, satu hal yang saya ingin menambahkan pada kesempatan ini, dengan waktu yang 2-3 hari yang lalu, pemerintah juga merilis pajak untuk e-commerce. Nah, ini yang saling berkait, yang selalu kami sampaikan bahwa faktor-faktor yang menentukan bisnis kami itu banyak penyebabnya. Yang tadi saya sudah sebutkan, salah satunya adalah persaingan dengan e-commerce itu sendiri. Betul. Karena produk ini dijual tetap sama, hanya beda beban. Kalau beban kepada yang diterapkan kepada kami dengan berbagai banyak peraturan, yaitu salah satunya pajak. Nah, betul. Yang kami sudah teriak adalah bahwa ini harus ada keadilan. Kalau tidak ada keadilan, korbannya adalah pasti kami duluan. Betul. Ya kan? Kami mengikuti berbagai peraturan perpajakan, izin edar, BPOM dan segala-galanya. Kalau jika satu pemain yang sama menjual produk yang sama tidak melakukan hal yang sama, apa yang terjadi? Kami akan berkorban. Terus pemain yang walaupun bukan anggota kami, pasti mereka akan beralih mengikuti orang yang tidak benar. Oke. Nah, ini yang saya katakan, jangan kemajuan ini tidak dapat memberikan manfaat kepada negara kita sendiri. Oke. Itu berbahaya. Baik, tapi bicara mengenai pajak sendiri, apakah memang terlalu berat begitu untuk saya kira sendiri? ada pajak yang memang diambil dari konsumen, bukan dibebankan kepada pelaku usaha. Tetapi kalau kami melakukan pemungutan kepada si konsumen, sedangkan pemain yang sejenis dengan platform digital tidak memungut, apa jadinya? Selisihnya udah 10%. Baik. Belum lagi kita rembetannya biaya-biaya yang lainnya gitu. PPH dan selanjutnya. Kalau terjadi persaingan yang tidak sehat begitu, terus apalagi produknya mereka impor dengan bebas yang mungkin sorry aja belum terdaftar di Republik ini untuk BPOM-nya dan segala-galanya. Apa yang terjadi? Pasti masyarakat konsumen akan mencari yang barang murah, mungkin kualitasnya dianggap baik, terus dengan leluasa mereka membeli produk dari luar negeri yang sorry aja mungkin persaingan dari kualitas dan teknologi berbeda, kita sangat bahkan mungkin lebih baik begitu. Saya kira pasti pertimbangannya itu. Jadi Mas Marvin sebagai konsumen coba merasakan diri sendiri. Pasti ada perbedaan tersendiri. Tapi berbicara mengenai kepada konsumen sendiri ya Pak ya, apa Bapak Tutum juga merasakan kalau memang seiring perkembangan tahun itu memang demand terhadap toko offline ataupun retail itu semakin berkurang? Saya kira untuk pengalihan ke digital, penjualan digital ini bukan hanya dilakukan oleh pemain baru, kami juga ikut masuk ke dalam sana. Jadi, tetapi kalau kami masuk ke dalam e-commerce, penjualan digital, kami menjual produk-produk ada yang di kami. Yang semuanya pasti sudah mengikuti seluruh ketentuan yang ada gitu. Tetapi kalau yang di marketplace, platform-platform yang lain yang sekarang pemerintah lagi ingin menata, walaupun dengan peraturan yang belum keluar, peraturan yang belum ada, saya kira ini yang menjadi harapan kami bahwa itu juga harus diatur agar yang ditimbulkan apa keadilan itu sendiri. Kalau sudah keadilan itu timbul bahwa kami tersaingi atau kami masuk ke dalam sana juga tidak ada masalah. Saya kira keadilan itu yang terpenting kan, persaingan yang sehat kan. Baik. Selain peraturan tersebut, tentunya harapan Bapak tentunya untuk para retail yang saat ini masih ada, masih juga berjuang tentunya untuk bisa semakin mendapatkan loyal customer-nya. Seperti apa? Saya kira pasti masing-masing semua perusahaan mempunyai kiat dan strategi. Strategi marketing, kerjasama kiri kanan dengan perbankan, kartu kredit, apapun lah. Jangankan yang besar-besar. Kelas mini market saja mereka mempunyai tools untuk loyalty customer mereka. Dengan stem, Anda bisa mendapatkan ini itu. Semua pasti dijaga. Saya kira, tetapi bagaimanapun kita menjalankan kiat-kiat marketing, ujung-ujungnya pasti ke harga untuk sampai ke tangan konsumen kan.
Kalau harga konsumen itu sudah